karena ulama adalah warisatul anbiya, karena ulama adalah warisatul anbiya, karena ulama adalah warisatul anbiya, karena ulama adalah warisatul anbiya. Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar. Kau denganku, hider, dengarkanlah, sedikit sekali, tapi sedikit sekali ulama-ulama yang hari ini selalu menjadi referensi pijakan marjik kita untuk bagaimana mengambil kesimpulan-kesimpulan di dalam hukum agama Islam itu secara akidah berbeda dengan Ibnu Taimiyah. Secara akidah begitu. Mungkin mulai dari Imam Syafi'i, Imam Hanafi, bagaimana akidahnya para ulama salaf, ya Ibnu Qudamah dan lain sebagainya, itu nanti berbeda. Jadi begitu ya, sehingga terima kasih Yai menjawab sekali ya. Apa ya, aneh sangat tenang mendengar jawaban ini ya. Ini hak gitu. Jelas ini waswa'annahum ya, jadi ini kan otak saya agak nutut ini, panjang-panjang keterangannya ini. Apa mungkin kembali katanya Nawal tadi, apa itu as-sawadul a'zam? Maka jawabannya adalah ideologi dan amaliyah yang diikuti oleh mayoritas ulama. Apa begitu simpelnya? Pintar. Udah, ya. Ya begitu. Itu sudah jamik manik ya Tuan Valeri. Nah, jamik manik indana. Oh, ya sudah kalau begitu. Beli kiai besar ini Kang Mansur. Kenapa? Kang Santik Sableh ini kiai besar. Ya baru kenal kayaknya saya. Tentang sifat wajib 20. Sifat wajib 20 itu sendiri itu yang menyusun siapa Ustaz? Apakah Imam Al-Asy'ari sendiri ya? Abu Hasan Al-Asy'ari ya namanya ya? Atau Abu Musa Al-Maturidi ya? Atau pengikutnya gitu. Sifat wajib 20 itu yang menyusun. Kayaknya yang pertama Imam Sanusi ya malahan. Karena saya sempat ada yang membantah juga gitu loh, bahwa sifat 20 itu juga bukan Imam Sanusi gitu. Kalau Abu Hasan Al-Asy'ari ya kan memang bukan, memang tidak kan. Gitu. Oh ya, maaf. Ustadz Judio. Perumusan sifat 20 itu siapa yang merumus? Ya, kemudian untuk kita jadikan pedoman dalam belajar akidah begitu. Kan tadi yang yang rumus ya. Yang rumus atau yang menyusun? Kita bahas itu ya, kan menarik. Kan? Yang menyusun lah. Nah, sama saja kan kurang lebihnya. Terus berikutnya lagi di dalam sifat 20 ya lain gini Kang Julio. Nah, sebentar, saya selesaikan pertanyaannya ya. Di dalam sifat 20 itu ada saya yang belum paham ya, yang serasa kayak diulang itu ya. Wujud, kitam, baqa, mukhalafatul khawatisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, apa? Qudrat, iradat, ilmu hayat, sama, basar, kalam, qadiran ya, muridan, aliman, sami'an ya. Nah, di awal kan ada sama, kemudian kok ada sami'an di belakang. Apa bedanya antara sama dengan sami'an gitu loh. Itu yang dari sejak saya kecil belajar apa itu? Aqidatul Awam
Syair itu juga belum paham sampai hari ini gitu. Di depan ada samak basar kalam, kok di belakang ada samian basiran apalagi itu sebenarnya. Samian basiran aliman. Nah, yang sama itu kan samian basiran. Apa bedanya antara samak basar dengan samian basiran? Jadi ada dua pertanyaan itu, mohon di penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Dibahas satu-satu dulu. Oke. Biar nggak rancau. Karena ini sering kemudian menjadi istilahnya jadi bahan bantahan gitu, bahan bantahan itu yang nyusun bukan salaf kan, begitu ditolak. Kalau saya sih mudah aja menjawab itu. Kalau baik tauhid rububiyah uluhiyah asma wa sifat maupun 20 sifat ya sama-sama belum disusun itu istilah-istilahnya di zaman sahabat dulu, di zaman salaf dulu, kita aja kalau saya sih gitu. Tapi saya ingin tahu gitu. Biar cepat Kang Julio, mohon dimatikan semua mic-nya, saya simpulkan dulu nggih. Mohon dimatikan semua mic-nya dan nanti agar lancar perjalanan diskusinya, mohon yang sedang tidak berbicara matikan mic nggih. Oke, kita awali, kita runut dulu dari pertanyaan, siapakah yang pertama kali merumuskan atau mencetuskan sifat 20, sifat Allah yang 20 tersebut? Monggo dari para mujawib. Siapa Izin yang menjawab boleh? Oke, monggo. Tapi ya penjelasannya mungkin di sini kita runut ke dalam apa ya, ini berkaitan dengan sejarahnya kan semacam itu. Tadi berbicara tentang sifat 20 itu munculnya dari mana? Kalau kita lihat Imam Asy'ari itu punya kitab satu pembahasan tentang ibanah, misalnya ibanah dan aluma misalnya. Nah, ibanah ini yang mencirikan di mana Imam Asy'ari itu beliau tafwid, sementara aluma dia mencirikan di mana Imam Asy'ari itu dia berdialog ya tentang persoalan akidah dengan mengedepankan metode rasional karena berhadapan dengan Mu'tazilah. Nah, seiring dengan perjalanan waktu itu yang berkembang itu kan akidahnya Mu'tazilah. Mu'tazilah tentu saja mereka mengedepankan akal. Oleh karena itu pada saat itu dialognya itu akal dijawab dengan akal lagi gitu. Maka dari sana hampir semua ulama Ahlussunnah yang melanjutkan metodenya Imam Asy'ari dalam berdialog di ilmu kalam itu secara pencapaian akal yang ditemukan oleh akal itu hanya 13 sifat, yaitu yang mutafak. Adapun nanti yang 7 sifat yang lainnya yaitu sifat ma'ani, nah ini bertentangan dengan Mu'tazilah. Begitu juga dengan di dalam kalangan Asy'ariyah itu sendiri ya, karena tapi perbedaannya labji. Kalau misalnya di dalam Asy'ariyah ini nanti hubungannya persoalan mustaq dan mustaq minhu, ada sama, ada samiun gitu kan. Ada basor, ada basiron. Itu sebetulnya persoalan mustaq dan mustaq minhu. Cuman kalau misalnya dengan Mu'tazilah ini perbedaannya sesuatu yang signifikan karena Mu'tazilah ini dia taktil di dalam masalah sifat maknawiyah seperti sami'an, menurut dia itu tidak waqa'a ala zat sam'un, tetapi dia itu mengatakan atau meyakini Allah itu mendengar dengan zatnya. Kalau Ahlussunnah Allah itu mendengar dengan samanya. Kenapa demikian? Karena kan bahasanya juga isim fa'il. Seperti Pak Julio alimun, dia mendapat gelar isim fa'il yang mengetahui, itu karena apa? Karena zatnya atau karena ilmu yang ada pada Pak Julio. Maka harus ada sifat ma'ani kan semacam itu. Nah, datanglah kemudian ini kalau kita cek kitab-kitab Asy'ariyah dengan pembacaan akli itu wilayahnya di sana apa yang terkejar oleh akal itu dia hanya 17 gitu, hanya 13 kurang lebihnya. Adapun nanti yang 7-nya lagi ada yang memasukkan atau tidak. Nah, kemudian datanglah belakangan misalnya di Imam Ghazali kita udah bisa melihat ini, di Imam Nawawi udah bisa melihat hal ini, akan tetapi datanglah Imam Sanusi yang beliau itu mentajdid pengajaran lah, metodologi di dalam pengajaran, maka dirumuskanlah di dalam pembagian sifat, ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani dan ma'nawiyah. Itu sebetulnya hanya dalam bentuk metodologi pengajaran saja, adapun isi dan kandungannya itu sama saja, bisa dilacak lah kurang lebihnya. Cuman di dalam pengertian pembacaan secara metodologikal sebagaimana Asy'ariyah merumuskan atau mendalami kitab-kitabnya.
Mungkin semacam itulah yang saya pahami. Silakan ditambahkan. Terus ini lagi ya, yang sering dipahami tentang istilah sifat 20. Nah, sifat 20 itu bukan berarti pengkajian itu hanya sebatas itu hanya penyebutan. Padahal kan ketika kita mengkaji sifat 20 itu yang dikaji kan